Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah kalau sehat semua. Ibu harap kalian senantiasa selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi pagi udah sarapan kan? Sekarang ibu mau tanya ya, siapa yang tadi pagi sarapan pakai nasi goreng? Tunjuk tangannya. Iya, ada Adit sama Salsa. Siapa yang tadi pagi makan nasi uduk? Iya, Bima sama Dian. Nah, tadi pagi siapa yang makannya nggak habis? Salma. Kenapa makannya nggak habis? Buru-buru, lain kali bangunnya lebih awal lagi, lebih pagi lagi, supaya bisa sarapan sampai habis. Karena sarapan itu sangat penting bagi kita untuk menjalani aktivitas kita dan menjaga konsentrasi kita dari pagi sampai jam makan selanjutnya. Tadi piket atau enggak? Kok masih banyak sampah? Ayo, dilihat di sekelilingnya, dilihat di sekitarnya, di bawah kolong mejanya, dan di bawah mejanya kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke kotak sampah ya. Ibu tunggu 5 menit. Nah, kalau udah, luruskan barisannya sejajar dengan barisan di depan. Ya, luruskan. Kalau udah semua, silakan duduk yang rapi karena kita akan memulai pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu minta kalian menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Nah, kalau udah, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Masuk semua hari ini? Oh, Jihan gak masuk. Kenapa? Kenapa? Kena COVID. Masya Allah. Yuk kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Jihan. Semoga Jihan bisa berkumpul lagi sama kita di kelas ini. Berdoa untuk kesembuhan Jihan dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID seperti ini, kita mengurangi aktivitas kita di luar ruangan, di luar rumah kita. Seperti ikut mamanya ke pasar, ikut neneknya belanja, ikut kakeknya, ikut ayahnya keluar, atau ke tempat-tempat yang ramai, sebaiknya hindari. Kalaupun memang harus, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Nah, masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menuju masyarakat sehat. Temanya masih sama seperti kemarin, tapi kemarin kita membahas tentang cara merawat lingkungan agar sehat, cara merawat lingkungan yang sehat. Nah, ibu mau tanya, ada yang masih ingat bagaimana sih cara menjaga lingkungan kita agar tetap sehat? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan ya. Ya, Salma. Ya, beri tepuk tangan untuk Salma. Bener banget kata Salma. Cara menjaga lingkungan kita salah satunya itu dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan. Bergotong royong membersihkan selokan. Apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini, kita bisa bergotong royong menyemprotkan disinfektan ke sekitar rumah kita. Sekarang ibu mau tanya, apa sih dampak kalau kita tidak menjaga lingkungan sekitar, kalau kita tidak menjaga diri kita, lingkungan kita, pola makan kita, pola hidup kita, apa yang akan terjadi? Ya, timbul penyakit. Bener banget Ardi, tepuk tangan untuk Ardi. Ada yang tahu nggak penyakit yang bisa ditimbulkan dari kelalaian kita dalam menjaga lingkungan, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, dan menjaga kebersihan? Silakan tunjuk tangan yang tahu. Iya, Salma. Iya, benar banget Salma. Tepuk tangan untuk Salma. Kita bisa kena DBD karena banyak
air yang menggenang, banyak jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam air menggenang itu. Nah, selain itu kita juga bisa kena diare karena kita kotor, jorok, lingkungannya juga jorok. Nah, kalian tahu nggak diare itu disebabkan oleh apa? Diare itu disebabkan oleh adanya paparan virus, bakteri, dan parasit yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Makanya kalau kita makan, sebelum dimakan, makanannya harus bersih. Pastikan makanannya harus bersih. Jangan jajan sembarangan. Ya, mamanya pasti sering bilang, bawa bekal aja, jangan jajan sembarangan. Nah, karena jajan sembarangan itu bisa menyebabkan diare. Nah, gejala diare itu kita akan sering buang air besar dalam bentuk yang cair, dalam bentuk zat cair. Bukan padat, biasanya padat kan? Tapi kalau kita lagi diare itu bentuknya zat cair. Ada yang tahu nggak cara mengobati diare? Iya, Adit. Dibawa ke dokter, bener banget. Tapi kalian tahu nggak sih, sebelum kita bawa ke dokter, ada pertolongan pertama yang bisa kita gunakan untuk mengobati diare, yaitu larutan oralit. Ada yang pernah tahu larutan oralit itu apa? Ya, larutan oralit itu campuran antara gula, garam, dan air yang diaduk menjadi larutan, lalu diminum si penderita diare tersebut. Kalau misalnya membaik, ya alhamdulillah. Kalau misalnya masih diare dan bertambah parah, baiknya segera dibawa ke dokter ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang larutan dan campuran. Apa sih Bu larutan itu? Apa sih Bu campuran itu? Apa sih Bu larutan dan campuran itu? Jadi larutan itu adalah gabungan antara zat pelarut dan campuran. Ya, itu namanya larutan. Sedangkan campuran adalah gabungan dari beberapa zat, bisa 2 atau lebih yang digabung menjadi satu. Itu namanya campuran. Terus bedanya apa Bu? Larutan sama campuran. Kalau larutan yang sudah digabungkan oleh zat pelarut itu tidak bisa dibedakan lagi mana wujud zat aslinya. Sementara campuran itu meskipun sudah dilarutkan oleh zat pelarutnya, masih terlihat bentuk asli dari zat tersebut ya. Sekarang Ibu mau kasih contoh larutan dan campuran. Nah, sekarang di depan Ibu ada 4 zat ya. Yang ini garam, selanjutnya ada kopi, lalu ada beras, dan yang terakhir ada gula. Nah, ini air sebagai zat pelarutnya. Sekarang Ibu mau kasih contoh larutan dan campuran. Menurut kalian mana yang larutan dan mana yang campuran? Kita coba aja ya. Ini kita tuang dulu ya zat pelarutnya. Kita tuangin ke garam. Lalu kita aduk nih. Selanjutnya kita tuangin airnya atau zat pelarutnya ke dalam zat kopi. Nah, lalu kita aduk. Kita masukin zat pelarutnya ke dalam beras. Ini kita lap dulu ya sendoknya. Selanjutnya kita aduk berasnya. Nah, kalau udah, kita masukin zat pelarut ke dalam gula. Lalu kita aduk lagi. Nah, ada yang bisa lihat perbedaannya? Sativa ini berwarna, dan yang ini bening. Nah, menurut kalian yang mana yang larutan, yang mana yang campuran? Berdasarkan materi yang udah Ibu sampaikan, yang mana sih yang larutan dan yang campuran? Ya, diskusikan dengan kelompoknya ya. Menurut kalian mana yang larutan dan mana yang campuran? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, kelompok yang kemarin ya.
Silakan perwakilan kelompok yang ingin mengemukakan pendapatnya. Ya, kelompoknya udah pinter-pinter semua. Sekarang Ibu akan jelaskan ya. Nah, jadi untuk larutan garam dan air ini masih bening dan garamnya menyatu dengan air. Selanjutnya, untuk larutan kopi dan air ini berwarna dan terdapat endapan kopi di dalam larutan ini. Nah, masih ada endapannya. Tuh, kopi tidak tercampur dengan air. Beras dan air, ini kita lihat berasnya tidak tercampur dengan air ya. Berasnya tidak menyatu dengan air atau zat pelarutnya. Selanjutnya, ini larutan air dan gula, ini terlihat bening atau tidak berwarna karena gulanya udah menyatu atau larut dengan air. Menurut kelompok 1, 3, 4, dan 5, yang air dan garam dan air dan gula ini merupakan larutan. Ya, benar, jawabannya benar. Untuk kelompok 2, jawabannya kurang tepat, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Selanjutnya, larutan kopi dan air dan larutan beras dan air ini merupakan campuran. Mengapa demikian? Karena garam dan gula, larutan garam dan gula ini menyatu dengan air dan larut dengan air, serta tidak terdapat zat aslinya karena garamnya udah menyatu dan gulanya udah menyatu dengan air. Sementara kopi dan beras ini merupakan campuran karena masih terlihat zat aslinya, wujud asli zatnya, yaitu kopi atau endapan kopinya dan beras. Berasnya masih utuh nih, zat aslinya masih terlihat. Ini merupakan campuran, dan yang zat aslinya sudah tidak terlihat lagi, ini merupakan larutan. Nah, udah paham kan contoh-contoh larutan dan campuran serta cara membedakan larutan dan campuran? Udah paham mengenai perbedaan larutan dan campuran serta contoh-contohnya dan perbedaannya. Sekarang menggunakan kelompok yang sama, Ibu minta kalian untuk membuat larutan oralit. Resep larutan oralit ini bisa kalian lihat di buku siswa kalian masing-masing. Di situ ada. Ya, kalian bisa lihat di situ. Dan sebelum membuat larutan oralit, silakan perhatikan Ibu dengan baik ya. Jangan ribut. Di depan Ibu udah ada garam. Lalu ada gula, ada gelas, dan air. Sekarang garamnya 1/4 ya, kita masukin ke dalam gelas ya. Gulanya 1 sendok, garamnya 1/4 sendok. Masukkan ke dalam gelas. Lalu ini dicampur. Selanjutnya kita beri zat pelarutnya atau airnya sebanyak 1 gelas. Didiamkan sampai air dan garamnya larut. Cara penggunaannya yaitu diminum setelah selesai BAB secara bertahap. Jadi bertahap minumnya ya. Setelah selesai BAB minum, selesai BAB minum lagi oralitnya, bertahap sedikit-sedikit aja. Jika kondisi diare semakin memburuk atau tidak cenderung membaik, silakan hubungi dokter atau langsung ke dokter ya. Kalian coba dengan kelompoknya, dan untuk hasil percobaannya silakan kalian tulis satu kelompok 1. Isinya ada tujuan kegiatan, selanjutnya ada alat dan bahannya, lalu ada cara membuatnya, dan kesimpulannya. Terus ada 4 kriteria ini di dalam laporan kalian. Jika sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Karena hari ini kita udah belajar banyak banget. Kita udah belajar larutan, campuran, contoh larutan, contoh campuran, cara membedakan larutan dan campuran, serta kita membuat percobaan membuat obat diare darurat atau oralit. Makasih udah menjadi murid yang baik hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Silakan rapikan bangkunya, rapikan mejanya, rapikan alat tulisnya, dan silakan duduk yang rapi, karena kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.